Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah, seperti biasa kita awali acara MKTM ini dengan robitoh kepada Guru Agung Pangarsa Abah Anom di Pondok Pesantren Suryalaya. Robitoh adalah hifzu tasawuri surati Syekh fil fikri, menjaga citra kepribadian Syekh di dalam pikiran. Caranya kolbu diisi dengan zikir khafi, imajinasi diisi dengan wajah beliau, tepatnya di titik antara dua mata, di latifatun nafs. Ini cara robitoh yang paling mudah dan paling gampang. Banyak cara, salah satunya di sini, yang lainnya adalah di latifah, di sini di dua jari di bawah susu sebelah kiri. Tetapi memang ini agak lumayan, kita praktekkan aja dulu dari sini, mudah-mudahan nanti bisa pindah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tekad membayangkan wajah guru, dengan itikad beliau sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam membimbing ruhani kita menuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhana mukarram. Sayyidi Syekh Mursid Syekh Arifillah Syekh Ahmad Sahib wa Fatajul Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina Ilahi anta maksudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Al-ayat Sadaqallahul Azim, surat kedua Al-Baqarah ayat 6. Yang terhormat Ketua LDTKN Kota Bekasi Bapak Atis Triswandi beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat Ketua LDTKN Kecamatan Bantar Gebang Pak Haji Endang Danu beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat pimpinan di Masjid Mushola Miftah Darussalam, Ustadz Ajah, para ustadz sekalian, Ustadz Atin, Ustadz Arma, dan para guru-guru semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Juga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, anugerah kenikmatan yang terus-terusan limpah curahkan kepada kita semua. Bahkan kenikmatan tersebut tidak pernah kita minta, tidak pernah kita cita-citakan, namun Allah anugerahkan karena rahman rahimnya Allah. Dan yang paling utama adalah kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Di antaranya adalah buktinya kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini bagian daripada kenikmatan Islam, iman dan ihsan, atau menurut Tuan Syekh Abdul Qadir bagian daripada kenikmatan rahimnya Allah. Rahimnya Allah itu adalah kenikmatan yang sedikit karena hanya sedikit orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Padahal hakikatnya itu adalah kenikmatan agung. yakni kenikmatan rahim itu adalah kenikmatan istiqomah, kenikmatan ma'rifah, kenikmatan mukasyafah, kenikmatan tumaninah di dalam ibadah dan tumaninah di dalam haflah mubarakah. Untuk itu semoga kumpulnya kita di sini menjadi bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima olehnya, sehingga karena itu janji Allah akan terus mengalir kepada kita, yakni la azidannakum, bertambahnya kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam Rasul pilihan al-mab'us rahmatan lil anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, wabil khusus para walinya Allah yang dimuliakan dengan berbagai ragam karamah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan sunnah para sahabatnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menguatkan informasi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Aja tadi, bahwa memang demikian adanya. Tadi sebelum berangkat saya soan pamitan dan minta doa kepada guru kita Kang Haji Baban Putra Pangersa Abah. Ternyata beliau agak heran kok gak biasanya berangkat sekarang. Saya sampaikan kemarin manakib jadi digeser waktunya. Nah beliau berpikir oh itu berarti salah. Jadi kita membuat jadwal jangan dihubungkan dengan bulan Masehi atau Hijriah, hubungkannya dengan manakib Suryalaya. Misal di minggu ke-1, minggu kedua. Jadi kemarin manakib, sekarang malam Sabtu pertama. Nah berarti di malam Sabtu pertama. Lalu kemudian saya sampaikan bahwa majelis ini bukan majelis manakib tapi MKTM. Karena khawatir kedatangan kita ke sini bergeser, akhirnya merubah waktu manakib. Saya nggak berani merubah. Kata beliau, ya sudah sekarang agak apa-apa, rubah aja. Karena berubah juga untuk
ditetapkan istiqomah, bukan berubah-ubah. Pertama, biar sahibul bait tidak 2 kali hajat. Kan kalau begini 2 kali hajat katanya. Hajat marakib dan hajat MKTM. Nah, biar begitu. Jadi tidak 2 kali kesibukan. Yang kedua, kamu juga tidak punya utang. Dan 90% kemungkinan tidak pakai waktu. Kalau begini kan boleh jadi satu saat geser waktu karena manakib Suryalaya, tetapi ternyata di waktu yang digeser itu di situ ada kegiatan yang lain. Ini akan menjadikan kamu tidak tenang. Nah, biar tenang semua, jadi dirubah saja patokannya dari manakib, mau minggu ke-1 atau kedua, yang jelas patokannya dari manakib. Seperti sekarang, tadi sudah musyawarah dengan Pak Ketua di sini, juga dengan Pak Ustadz Aja. Jadi kita akan menetapkan di minggu di malam Sabtu pertama setelah manakib Suryalaya. Jadi kalau manakibnya hari Kamis, kita jalani malam Sabtunya. Kecuali kalau manakibnya Sabtu dan Ahad, ya berarti kita masuknya di malam Sabtu depannya. Turun berarti. Nah, berarti kan ini semua harus dirubah, Kang. Iya, rubah aja semua sampai ke Purwakarta. Biar semua merasa tenang. Karena 1 kali hajat, kita juga tenang. Jadi bisa berjalan semuanya dengan tertib katanya. Alhamdulillah sudah disepakati oleh semuanya. Maka insya Allah bulan depan patokannya setelah manakib itu di Suryalaya. Malam Sabtu itu diawali dengan ya amaliyah maghrib isya, kemudian dari situ makan. Mudah-mudahan setengah 9 ya Pak Aja udah mulai ya. Itu kalau jam 8 khawatirnya ini yang makan belum selesai. Pak Atis kan jauh juga. Itu. Mudah-mudahan setengah 9. Amaliyah manakib itu kan sebentar ya. Amaliyah manakib sebentar, sekitar 45 menitan. Itu. Tadi juga saya usulkan kalau misalkan ada khidmat ilmiah yang biasa mengisi, nggak apa-apa, isi dulu khidmat ilmiah, diisi sekian menit, tutup, baru MKTM. Nah, maksud saya satu memang tidak mengubah itu, kedua di MKTM kan ada yang merokok, begitu. Nah, kalau mau langsung nggak apa-apa, ditutup dulu manakibnya baru MKTM gitu. Karena MKTM agak panjang juga, agak lama gitu. Berbeda kan adabnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa dipahami dan menjadi lebih mudah. Nampaknya tidak 2 kali mengumumkan. Tadi Ustadz Aja juga kadang bingung nih manakib kapan katanya. Suka pahili aja MKTM. Begitu sekitar informasi, mudah-mudahan saja hal ini semakin menguatkan kita untuk terus melakukan amaliyah dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Ikhwani rahimakumullah, anca kita di halaman 18. Selanjutnya pengarsabah mengutip surat Al-Baqarah ayat 6. Kulu wasrobu min rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Firman Allah, silahkan kalian makan-makan, minum-minum dari segala yang dianugerahkan atau rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Asal satu syarat dari Allah, wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan berlomba-lomba membuat kerusakan. Ini anugerah dari Allah, silahkan nikmati oleh semuanya, makan minum, hanya jangan membuat kerusakan. Bagaimana membuat kerusakan? Biasanya musrif ini yang kerusakan. Musrif itu berlebihan, Pak. Mencek orang Sunda bisa kemerkaan. Makan sate berlebihan, terlalu banyak, akhirnya mengangkat, mendorong darah. Wah, darah tinggi. Ya, darah tinggi akhirnya mengakibatkan penyakit, bahkan tidak menutup kemungkinan kematian. Saudaranya Ajis di Garut itu ada yang sampai meninggal. Nah, ini mengarah kepada kerusakan. Jadi kerusakan di sini bukan kerusakan yang terlalu jauh, Pak. Kerusakan yang muka bumi, kerusakan orang lain dan sosial bukan. Diri aja dulu sendiri. Itu makan minum silahkan,
makan minum, yang penting syarat jangan berlomba-lomba membuat kerusakan. Nah, artinya juga makanan-makanan yang haram, yang dilarang oleh Allah jangan, itu pasti membuahkan kerusakan ya. Minuman-minuman yang mengandung alkohol, yang disatukan oleh bahasa pemerintah itu narkotika atau nafza atau narkoba, itu akan membuat kerusakan. Ini yang harus dijauhi. Maka nasi tidak mengapa, tetapi ketika terlalu banyak bisa merusak juga terhadap badan atau tubuh kita. Begitu. Minum kopi, minuman yang lain yang manis-manis tidak mengapa, tetapi kalau tidak diperhatikan hal-hal yang akan merusak kepada kesehatannya, ini masuk kepada ayat yang dilarang. Nah, jadi ada kewenangan, bahkan diperintah oleh Allah, makanan minum itu diperintah oleh Allah. Tetapi Allah Maha tahu mana yang akan merusak dan mana yang tidak. Makanya beliau memperingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan. Dan itu berarti kita harus tahu apa yang akan menjadi kesehatan untuk diri dan akan merusak. Ini harus diperhatikan. Kalau misalkan dengan kopi bakal merusak, tapi kita tahu dengan banyak minum air putih bisa seimbang, maka diimbangi dengan air putih. Dan ketika melaksanakan itu, tauhidnya kuatkan bahwa ini adalah anjuran dari Allah. Anjuran dari Allah, karena perintah Allah untuk beribadah. Mana mungkin kita bisa beribadah kalau tubuh fisik kita tidak sehat? Di sana arahnya. Jelas ya? Faiza fa'ala ahadukum zalika wa qala alhamdulillah yastajibu kullu udwin fihi lis-syukr. Manakala kalian melaksanakan semua itu, ini tafsirnya. Makan, minum sesuatu yang tidak merusak. Makan, minum cuma dengan jengkol misalkan, sambal, tambah kerupuk, tambah daging, tambah pinang, segala rupana. Tak lalu minum alhamdulillah. Penuh perasaan mengucap syukurnya. Alhamdulillah. Maka jika itu dilakukan, anggota tubuh ini otomatis akan mengucap syukur juga. Kita makan, minum, menikmati penuh perasaan, ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi perkara yang diharamkan, yang dilarangnya. Nah, diakhiri saking nikmatnya minum, kita mengucap syukur atas perasaan kenikmatan itu. Maka mata akan bersyukur, lidah akan bersyukur, telinga akan bersyukur, tangan akan bersyukur, dada, kaki, semuanya otomatis akan bersyukur, mengikuti apa yang dirasakan oleh hati. Kalau tidak demikian, bikhilafi ma iza lam yaf'al zalik fa annahu yaqulu alhamdulillah wa indahu ismi'zaz wa ba'du sukhtin ala baqdurillah. Berbeda kalau tidak demikian. Artinya tidak demikian itu, pertama kita tidak meresapi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kedua, tidak memperhatikan apa yang akan merusak. Maka meskipun lidahnya mengucapkan syukur, anggota tubuh tidak akan mengikuti. Karena ucapan syukurnya tidak diiringi dengan hati yang hadir, pasrah, penuh keyakinan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya indah di bibir. Maka matanya, telinganya, hidungnya, dada dan semuanya tidak akan otomatis mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulangi, ini nampaknya yang penting. Kita makan, minum ya dari segala yang dianugerahkan oleh Allah dan menghindari kesombongan diri, menghindari perkara yang akan merusak. Diawali dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Maka dinikmati setiap makanan dan minuman yang masuk, dinikmati qalbu dengan zikir khafi. Selesai alhamdulillahirabbil alamin, atau yang lengkapnya alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita makan, memberi kita minum, wa ja'alana minal muslimin, dan menjadikan kita sebagai orang yang berserah diri. Ini muncul dari hati, dari rasa. Ya, perasaan itu, doa itu muncul dari rasa. Rasa yang mana? Rasa yang benar-benar merasakan jatining, rasa Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini merupakan anugerah dari Allah. Tanpa adanya kenikmatan dari Allah, makan tidak akan nikmat. Semewah apapun di lidah tetap pahit. Karena bukti ketika kita sakit tidak masuk. Dikasih yang manis pahit, dikasih yang masam pahit, apalagi dikasih yang pahit, semuanya pahit. Ketika ditutup oleh Allah pintu kenikmatannya. Dan saat ini kita merasakan kenikmatan itu, hati nurani kita menyadari dan sangat menyadari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rasa mendorong lidah untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ungkapan syukur yang seperti itulah yang kemudian akan diikuti oleh seluruh anggota badan. Semuanya bersyukur kepada Allah. Jika ini terbukti semuanya bersyukur kepada Allah, la azidannakum, janji Allah, maka semuanya akan ditambah nikmat. Tangan akan ditambah nikmat kekuatannya, mata akan ditambah nikmat ketajamannya, telinga juga ketajaman dalam mendengarnya, kaki kekuatan untuk melangkahnya, hati kekuatan untuk zikirnya. Karena semuanya mengucap syukur.